Ya. Pada hari Minggu tanggal 22 September jam 11.30. Kemudian saya sendiri beserta tim identifikasi dan beberapa kasat ditemani juga Pak Kapolsek menuju ke lokasi. Terus kemudian kita mengadakan evakuasi. Nah, pada saat di lokasi tersebut saya mendapatkan informasi bahwa Kapolsek Karangmalang mendapat laporan dari seorang laki-laki yang menyatakan bahwa istrinya sudah tidak pulang selama 3 hari. Ya, kemudian dari situ kemudian kita menjemput sang suami tersebut yang belakangan diketahui yang bernama Jimmy untuk mengidentifikasi korban yang ternyata bisa dikenali lewat cincin dan gelang yang masih ada di dalam tubuh korban, dan ternyata memang benar istrinya yang bernama Siska, dan kemudian belakangan diketahui bahwa Siska tersebut bekerja sebagai kapster salon. Nah, berangkat dari identitas tersebut, maka kemudian kami mencari latar belakang Siska dan pertemanan Siska ini sama siapa aja, dan akhirnya diketahui bahwa Siska akhir-akhir ini dekat dengan saudara Eko. Ya, dekat dengan saudara Eko. Katanya ada hubungan khusus, entah itu hubungan ekonomi ataupun hubungan yang lain lah. Ya. Kemudian setelah itu penyelidikan kita fokuskan kepada saudara Eko, dan akhirnya tadi malam jam 22.00 Eko berhasil kita tangkap di rumahnya. Ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan Eko, dan akhirnya yang bersangkutan mengaku bahwa memang Eko sendiri yang mengeksekusi Siska. Ya, dengan jalan pertama kali Eko melakukan eksekusi membawa Siska ke TKP, dengan dalih katanya mau diajak ritual. Ternyata selama ini memang ada hubungan akan semacam ritual seperti itu lah. Katanya mau diajak ritual, tapi ternyata si Siska itu dibunuh dengan cara ditusuk. Pertama kali ditusuk. Setelah ditusuk, si Siska itu kemudian dibakar. Kemudian Eko pergi pulang, ganti motor. Jadi pertama yang dipakai adalah motor yang warnanya merah itu, Mio. Setelah itu dia ganti motor, CBR. Ganti motor, melakukan mutilasi, yaitu tangan, kaki, dan kepala. Kemudian potongan-potongan tubuh tersebut dibuang ke sungai. Nah, setelah itu si Eko itu ganti baju, baju pun itu dibuang. Dia ganti baju, dia kembali ke rumahnya lagi. Gitu. Kemudian dari tempat tersebut kita melakukan beberapa upaya untuk mengungkap kasus tersebut, ya. Yaitu kita dari mulai tadi pagi sampai dengan tadi siang melakukan pencarian kepalanya Siska di mana. Dan alhamdulillah tadi sekitar jam 1.15 kepalanya Siska sudah ditemukan di sungai. Rupanya hanyut sekitar hampir 1 kilo, sekitar 600 meter dari tempat ditemukannya badan itu. Sudah ditemukan. Kemudian saat ini kami masih berupaya untuk mencari barang bukti, yaitu berupa samurai yang diakui sebagai alat untuk melakukan mutilasi kepada Siska. Dari peristiwa ini, para penyidik akan menjerat Eko dengan pasal KUHP 338, yaitu tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman sekitar 15 tahun penjara. Pokoknya demikian. Ya, silakan. Dan tadi dikatakan bahwa ada upaya ritual. Setelah kasus ini ada motif
cinta segitiga. Yang benar yang mana ya? Yang pertama itu, yang kedua. Kalau yang soal ritual, apakah kasus ini sama dengan kasus yang di Magelang yang melibatkan yang katakanlah nggak ada uang itu, Pak? Oke. Berarti semacam apa ya? Pesugihan gitu. Pengasihan, pesugihan, bukan penggandaan uang, semacam pesugihan, terus kemudian apa bisa menarik apa harta karun itu, harta karun atau uang, tapi bukan penggandaan uang. Kalau penggandaan uang kan ada uang sekian, terus dia digandakan, gitu. Ini enggak, ini katanya bisa menarik harta karun atau bisa mendatangkan uang, gitu ritualnya. Kalau untuk cinta segitiga segala macam itu kami baru dengar dari pengakuannya si Eko itu bahwa dia tidak ada hubungan khusus masalah cinta-cintaan sama si Siska, ya. Tapi nanti kita dalamin lagi keterangan rekan-rekannya di salon itu, nanti kita dalamin lagi. Belum dilakukan pemeriksaan, baru dilakukan ini integrasi kemarin. Rini itu kan katanya pernah dipinjamin motor juga kan? Iya, itu motor ini. Oh, motor ini yang ini ya? Ini. Kemarin untuk mempercepat kita baru menginterogasi aja. Belum kita ambil keterangan terus. Eko ini semacam tokoh itu, tokoh masjid malah katanya. Takmir masjid ya? Takmir masjid. Di Bangka. Ini Bang. Dan kalau motifnya seperti ilmu hitam, Ya? ada kemungkinan itu juga. Ilmu hitam selama ini yang jadi fokus kita itu ini aja, apa ritualnya. Kalau masalah ilmu apa nanti kita dalami lagi, karena dari tadi malam itu si Eko cuma hanya ngomong dia motifnya saat ini sekarang saya sakit hati. Si Eko belum buka mulut masalah dia punya ilmu atau tidak. Ya, masalah ritual segala macam itu kami mendengar dari seputaran yang ada di lingkaran korban aja. Sakit hatinya kenapa enggak? Sakit hatinya karena dia sering mengkambing hitamkan si Eko ini, tersangka ini, kepada suaminya. Katanya dibilang Eko ini sering pinjam duit sama si Siska. Suaminya sudah diperiksa. Sudah. Pinjam. Kalau salah tidak berpinjam. Tidak pernah pinjam. Pekerjaan tetapnya apa enggak? Pekerjaan tetapnya? Sabar, Eko. Iya. Eko pekerjaan tetapnya ya serabutan gitu lah. Kalau alasan di papan nama rumahnya itu apa nih? Saya cuma mendapat itu dari pos kamling itu. Itu fotonya foto pos kamling. Pos kamling. Jadi dia termasuk di tokoh itu di pos kamling itu dia termasuk tokoh juga. Katanya dia ini dan ikut alasan ini juga HAM itu. Iya. Iya, alasan HAM. HAM. Masih lama. Dan artinya si Siska minta ilmu pengasihan pada Eko gitu kan? Iya. Minta ilmu pengasihan supaya dia bisa ngomongnya luwes, bisa dipercaya sama orang lain. Terus katanya juga harta karun juga nih. Makanya masalah ilmu itu ilmu apa nanti sedang kita dalami dulu. Ya, karena si Eko sendiri belum ngaku. Ya, nanti kita pelajari dari entah dari suaminya, dari rekan-rekan sekeliling si Siska. Kurang dari 24 jam, 10 jam. Ya, dalam waktu 10 jam setelah jenazah itu ditemukan, tersangka bisa kita tangkap. tidak ada perlawanan. Tidak ada. Maaf Dan, hubungan antara Siska dengan pelaku ini sudah berapa bulan, tahun atau? Wah, belum sampai ke situ. Nah, akhir-akhir ini saya dengar dari saksi-saksi di salon-salon itu bilang akhir-akhir ini. Berarti satu bulan ya. Akhir-akhir ini si Siska dekat dengan orang namanya Eko. Salonnya bisa disebut ya.
Dan soal hamil itu kan, Ya, itu hamilnya 3 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan. Siska hamil ini. Iya. Ya gimana Pak? Menurut nah kalau kandungan siapa kita nggak tahu ya. tapi diakui oleh suaminya. Oh, memang si Siska itu memang hamil. Ini diakui oleh si Jimmy ini memang Siska sudah hamil. Oh, Pertama dia naik ini motor merah ini, terus kemudian dia balik lagi ganti motor. Dan untuk detail pembakarannya itu disiram pakai bensin yang Mio atau bensin yang Honda itu? Ini belum, nanti kita dalami lagi. Ini caranya bakar bagaimana? Ya. Karena di tubuhnya ada unsur Bensin. bensin ya. Minyak. Sinten dan yang mimpin siapa waktu itu? AKBP Dr. Sumi. Kemarin dari dokter tidak menyebutkan di situ tuh ada bekas sperma. Dia dokter menyebutkan ini hamil. Oh gitu. Hamil dan pada waktu dia dibakar itu masih hidup. Jadi lukanya itu jadi dia meninggal karena luka bakar yang sudah stadium 4. Tapi kepalanya masih gede. Masih. Mungkin setelah mati baru dibacain. Sekarang kepalanya di mana? Kepala di mana? Di RSUD. Kalau yang pakai sudah tak bisa. Bakar dulu baru dipenggal ya ini. Iya. Bakar dulu baru dipenggal. Rencana jam berapa Mas? Kepalanya jam 7 tidak bisa. Bukan Saya ikut loh. integrasi mulai dari laporan sampai dengan tadi sore ini tadi semua rekan-rekan tahu Saya beliaunya ikut loh, masih dari memberikan mulai evakuasi saya ikut loh. jadi memberikan support ke anggota. Berhubungan tidak.